Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin karobin, para ahli ulama, para asatidz, para hujan, para sepuh, sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah majelis Ta'lim Al-Hidayah 2 yang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperkenankan untuk bisa hadir di majelis ini yang saya hormati dan saya muliakan. Khusus hadir di sebelah kanan saya Pak Habib selaku Ketua Majelis Al-Hidayah, juga Pak Rida dari Pasar Rencana Maula, juga Pak Hadilato dari Gabang Pemerintah, serta Pak Amira juga dari Kota Serang terus serang. serta Pak Ali juga sama-sama orang Kulon. Orang Kulon. Ya, sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ustaz Abdul Rojak, Ketua DPR Masjid Tabligh kita, Masjid Raya Tabligh kita, juga Pak Andi yang selama ini setia mendokumentasikan kegiatan di majlis-majlis, khususnya di Mushola Hidayah 2 dan juga di majlis Tadbibani, kemudian di majlis Al-Hidayah. Pokoknya di mana ada majlis beliau selalu ada. Siap. Siap. Nanti ada ada kegiatan 40 hari almarhum Bapak Emre Arsin. Insyaallah nanti bisa ke sana yang pada waktu hari. Kemudian Pak Haji Hasan alhamdulillah sudah sehat, bisa hadir di sholat. Pak Edi sudah menghentikan kegiatannya malam hari ini hanya semata-mata untuk hadir di sholat. Pokoknya kerjaan di Garut, urusan di Garut ngaji. Kalau ngaji apa namanya? Ngaji siaran. Juga Islam dari Katolia, sholat Al-Fatihah, Al-Bairi, juga Pak Sajim yang punya wilayah Mahmuda, alhamdulillah hadir. Sendiri dari Yayasan Al-Musidia, alhamdulillah senantiasa
Udah biarin Pak. Apapun udah semua. Tapi dan kita semuanya Masih mantap paling belum kesana tuh paling nggak bisa seduh. Amin. Amin. Pertama-tama yang paling utama pada kesempatan ini tentunya adalah memuji serta memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Malam hari ini Allah telah kuatkan kita. Malam hari ini Allah telah berikan kita kemampuan untuk bisa makan, bisa duduk, bisa bersama-sama, bisa hadir bersimpu di musola Hidayah 2 dalam rangka pertama kegiatan rutin pada setiap malam Senin di saat ba'da maghrib menjelang waktu isya. Kemudian bisa berwajah bersilaturahmi di antara kita, tentunya dengan setiap aktivitas dan kegiatan kita masing-masing yang membuat kita agak kerepotan dan kesulitan untuk bertemu. Alhamdulillah wasilah majelis taklim musola Hidayah 2 ini kita diwasilahi bisa bertemu dan berkumpul serta bertatap muka, bertemu wajah, tentunya mudah-mudahan akan menjadi barokah dalam kehidupan kita. Selanjutnya adalah bahwa kita telah diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengisi waktu luang kita berada di majelis taklim ini. Tentunya ini merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bisa ikhlas, bisa rela, bisa ringan, bisa mudah meninggalkan sementara aktivitas yang biasa kita lakukan atau sudah mengistirahatkan aktivitas rutinitas kita dalam seharian kita. Selanjutnya kita berkumpul bersama di acara yang barokah ini untuk melaksanakan rutinitas pengajian. Mudah-mudahan kita ini senantiasa berada dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam juga mudah-mudahan Allah limpahkan kehadiran kalam Abdul Rasul bagi kita agung dan mulia Nabi Yuna Abdul Rasul Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. kepada segenap keluarga, sahabat, para pengikutnya, mudah-mudahan kita dipilih, diakui menjadi bagian daripada umatnya, sehingga tidak ada keraguan lagi buat kita. Insya Allah, mudah-mudahan bagi kita Rasul meyakini kita sebagai umatnya, meyakini kita sebagai umat yang akan memberikan syafaat untuk umatnya, pertolongan besarnya nanti di yaumul kiamat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tanggal belasan kita ini bulan Rajab ya. 17, 18. 18. 18. Karena sama ya. Iya. Awalnya sama Mas. Kalau selisih Sehari. Sama ya? Sehari. Sama. 17 sama. 18 bulan Rajab. Setahun sebelum baginda Rasul hijrah itu Kalau ke 19 terjadi peristiwa Ya, historis 18 19 beda sehari gitu. yang Beda sehari. terjadi di bulan Rajab tanggal 27. Jadi terjadinya setahun sebelum baginda Rasul hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Perjalanan yang sangat luar biasa tentunya. Baginda Rasul bukan jalan sekedar jalan, juga bukan naik sembarang naik, tapi diterbangkan oleh Allah. Bayangkan Pak, kalau yang menerbangkan Allah yang punya segala macam penerbangan, pesawat aja sudah segitu cepatnya, jet aja sudah segitu cepatnya, apalagi jet super jet, gitu. Nggak ada yang ngalahin. Makanya sampai membuat heran para kafir Quraisy yang saat itu datang menyambut Kanjeng Nabi ketika menceritakan bahwa beliau baru saja aku melaksanakan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan sampai di arasnya Allah Subhanahu wa taala di Mustawa dengan membawa perintah ibadah sholat yang hanya ditempuh dalam waktu sepertiga malam saja. Yang jutaan kilometer itu hanya ditempuh beberapa saat saja.
sudah tidak ada lagi panggilan-panggilan istimewa. Muhammad gila banget tuh katanya. Dia bilang tadi subuh, tadi malam dia berangkat dari Masjidil Haram, kemudian singgah di Masjid Aqsa, kemudian terbang itu ke Sidratul Muntaha, melewati langit pertama sampai ke 7, sampai di Mustawa, terus mau subuh udah di Ka'bah, depan Ka'bah. Akhirnya dikumpulin tuh oleh kafir Quraisy. Orang-orang dikumpulin karena keheranannya mereka terhadap apa yang dibawa dan diceritakan oleh kami. Tapi di situ salah satunya ada salah satu namanya sahabat Rasul Abu Bakar. Abu Bakar sempat ditanya oleh kafir Quraisy, bagaimana pendapat Abu Bakar? Ini Muhammad nih tadi udah cerita, udah dari Mekah, dari Ka'bah, kemudian ke Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha, berhormat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sampai saat ini sudah ada di Ka'bah lagi. Akhirnya Abu Bakar pada saat itu bilang, menyampaikan, wahai orang Quraisy, apa yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad, jangankan itu, lebih daripada itu pun aku percaya. Jadi orang yang pertama kali membenarkan kejadian yang terjadi pada diri baginda Rasul atas peristiwa Isra wal Mi'raj yang hari malam baru terjadi itu Abu Bakar. Sehingga pada saat itu atau mulai saat itu Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, orang yang pertama kali membenarkan apa yang terjadi pada diri Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pantas Pak, kalau sekiranya iman umat akhir zaman ini keimanannya ditimbang dengan salah satu sahabat yang namanya Abu Bakar As-Siddiq, itu keimanan umat akhir zaman masih ringan dibandingkan keimanannya baginda sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi masih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan kita ini nih, umat-umat di akhir zaman dalam sisi keimanan. Ya Allah. Seorang manusia yang sangat utama di hadapan Allah dari salah satu sahabat Rasulullah itu bisa menandingi imannya dari sekian banyaknya umat-umat di akhir zaman. Berarti seberapa imannya atau sebagaimana hebatnya, atau kita bisa bayangkan bagaimana hebatnya kepatuhan Abu Bakar As-Siddiq terhadap Allah dan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibawalah perintah sholat, kemudian disampaikan, dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini wasilah baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kita ini menjadi umat yang mudah-mudahan nanti dengan kemahabaan kita kepada Allah dan Rasulullah, kita nanti akan mendapatkan pertolongan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, terutama dengan melaksanakan ibadah sholat yang diperintahkan oleh Allah, disampaikan kepada Rasulullah lewat malaikat Jibril melalui Isra Mi'raj yang diturunkan berawal 50 waktu sholat, kemudian berakhir dengan 55 kali waktu sholat, dengan Allah memberikan kebijakan yang sangat luar biasa. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang kepada Allah dengan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 rahmat Allah. Senilai dengan itu, maka barang siapa yang dia menunaikan satu waktu di dalam ibadah sholat, maka seperti sudah menunaikan 10 waktu ibadah sholat. 5 waktu Allah kalkulasikan kali 10 rahmat Allah sama seperti menjalankan 5 waktu seperti melakukan 50 waktu sholat. Inilah keutamaan Rasul. 5 waktu sebanding dengan 50 waktu sesuai dengan awal diperintahkan oleh Allah untuk ditunaikan kepada kami Rasul. Karena berdasarkan saran daripada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, beliau menyampaikan tidak akan sanggup umatmu dikasih 50 waktu sehari semalam. Dan itu betul.
dan itu benar. Ternyata sesudah sholat itu diturunkan, jangankan 50 kali sholat sehari semalam, 5 waktu pun memang sudah banyak yang meninggalkan. Terkadang sebagai orang yang sedang belajar dan mungkin sudah Allah mulai memberikan keinginan untuk menjaga sholat kita walaupun belum bagus-bagus amat, tapi merasa bersedih hati ketika tiba waktunya sholat maghrib, ketika tiba waktunya sholat isya, ketika dikumandangkan sholat subuh, ketika dikumandangkan sholat zuhur, ketika dikumandangkan sholat asar. Yang sholat asar prosentasenya, yang sholat maghrib, isya, subuh dan zuhur prosentasenya masih sedikit dibandingkan dengan pengakuan yang diakukan kepadanya bahwa dia adalah seorang muslim. Jadi artinya apa? Artinya muslim yang mukmin itu ternyata sedikit. Jadi muslim yang mukmin, orang umat Islam yang benar-benar beriman kepada Allah itu, yang merealisasikan keimanannya dengan perintah Allah, ternyata jumlahnya sedikit. Masih banyak kalau di jalan-jalan pas maghrib itu. Jadi bukan ada di masjid, bukan ada di musola, bukan ada di rumah, tapi masih ada di pinggiran jalan. Dan kalau kita lihat identitas mereka itu agamanya adalah agama Islam. Belum lagi yang sudah melakukan kemudian meninggalkan atau melalaikan. Ini pun jumlahnya bukan sedikit. Yang karena frustasi, karena menganggap ini sholat ini udah luar biasa banyaknya, udah dilakukan luar biasa, tapi ternyata tidak membuat perubahan di dalam kehidupannya. Dia bersangka-sangka salah pemahaman bahwa sholat itu adalah untuk mencari materi, sholat itu adalah untuk melancarkan bisnis. Padahal sholat itu adalah kebutuhan dan kewajiban dalam rangka memenuhi hak kewajiban kita dan hak Allah untuk melakukan penyembahan atau melakukan ibadah. Jadi sholat ini bukan untuk memudahkan urusan. Sholat ini bukan untuk mencari kesenangan. Cuma kalau sudah sholat, Allah itu mau memberikan sebagian kesenangan itu dan memberikan jalan kemudahan bagi yang sholat. Tapi bukan tujuan kita kepada Allah untuk mencari itu, bukan. Allah memberikan kemudahan, Allah akan memberikan solusi kepada orang yang sudah sholat. Makanya Allah menyampaikan kepada kita wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mohonlah kepada Allah dengan perantaraan, dengan wasilah sabar dan sholat. Sabar artinya apa? Ketika ada permasalahan, sabar itu bukan diam. Sabar itu berusaha, berupaya, bahkan mencari solusinya. Kemudian wassalah, melakukan perintah Allah, ibadah sholat. Artinya ketika terjadi permasalahan dalam hidup, jangan tinggalkan sholat. Karena boleh jadi permasalahan tiba, sholat dilakukan, setelah itulah Allah memberikan dan membukakan solusi permasalahan hidup kita. Dan yang jelas adalah solusi permasalahan kita yang akan Allah atasi kepada kita adalah satu, kalau kita kesulitan nanti pada saat diputuskan ruh daripada badan kita, diambil ruh dari jasad kita, maka Allah ketika menentukan sulit, tiba-tiba Allah dengan Rahman Rahimnya memberikan kemudahan. Amin ya Rabbal. Artinya apa? Dimudahkan waktu saat maut. Yang kedua, ketika Allah menjadikan kita ini termasuk orang yang akan mendapatkan kegelapan di alam kubur, karena Rahman Rahimnya Allah kepada kita dengan kepatuhan atas dasar keimanan kepada Allah dengan ibadah yang kita lakukan, salah satunya ibadah sholat, Allah berikan kepada kita keistimewaan, jadi diterangkan dari gelapnya kubur. Kan kalau kubur sudah pasti gelap, tetapi Rahman Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah diberikan kepada kita supaya kita terang di alam kubur kita nanti. Amin ya Rabbal. Amin. Bapak Ibu ya Allah, kita kalau kita bayangkan di kubur yang gelap, ini sudah di depan kita. Kubur yang gelap itu sudah diambang pintu, sudah tidak jauh lagi, sudah sangat dekat dengan kita. Karena apa? Karena perjalanan kita ini sudah
30 tahun ke belakang, ada yang sudah 45 tahun ke belakang, ada yang sudah 50 tahun ke belakang, ada yang sudah 55 tahun ke belakang, bahkan ada yang sudah 60 tahun ke belakang, itu sudah terlewati. Jadi kalau baginda Rasul memberikan contoh umur umatku, kata baginda Nabi, nggak jauh daripada aku itu diwafatkan. Pada saat umurku dihabiskan oleh Allah 63 tahun. Jadi umurnya umat Nabi Muhammad ini baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Ini paling maksimal 60-70 tahun. Rata-rata diberikan umur antara itu. Kalau nggak 60 berarti 60 masih hidup nih, berarti 61. 61 masih hidup, 62 masih hidup nih, 63. Masih dispensasi. 63 masih hidup, 64. Itu 64 masih hidup, 65. 65 masih hidup, 66. 66 masih hidup, 67. 67 masih ada, 68. 68 masih hidup baik nih, 69. 69 masih hidup nih, 70. Kalau 70 ini masih hidup, bonus tidak ada. Bonus. Dispensasi bonus. Nah, kalau 71 masih hidup, syukurnya kepada Allah kudu banyak banget. Artinya apa? Kepatuhannya kudu banyak, syukurnya harus banyak, ta'abudnya harus lebih banyak. Kemudian konsentrasi dengan alam kematian juga harus sudah lebih banyak. Enggak ngurusin apa-apa lagi kalau udah umur segitu mah. Kenapa? Makan sudah sedikit, betul kan? Dikit Pak, makan kita udah 60 misalnya itu dikit. Paling makan sesendok. Habis sesendok, ambil sendok lagi. Habis sendok lagi. Habis sendok lagi kalau masih bisa. Centong. Nah, udah sendok ketiga, sendok keempat udah habis. Karena sendoknya segede centong, itu 5 sendok dia udah kenyang. Itu kadang-kadang kan makannya itu juga ditaker. Ini kalau mau umur panjang makannya segini. Ini kalau mau sehat nih makannya segini. Jangan lebih. Nah ini adalah ternyata sebetulnya Allah itu ingin membuat kita berkonsentrasi dengan ta'abbud, dengan ibadah. Jadi udah nggak usah mikirin yang lain. Ibadah aja, rezekinya rezeki masa tua Allah akan jaminkan kepada kita. Betul nggak nih Kak? Masa tua itu rezekinya dijaminkan kepada Allah. Ya memang yang masih muda bukan kepada Allah, ya kepada Allah, cuman ada syariatnya. Artinya ya kalau umur 70 tahun udah dia nggak usah dagang, nggak usah malam-malam dorong-dorong gerobak, nggak usah mangkal di mana-mana. Terus ngapain? Udah banyakin ibadah aja, nggak bakalan dicari juga emang asli cuman segitu. Mendingan apa? Fokuskan, konsentrasikan dengan yang waktu yang sebentar lagi kita akan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makan kan cuma sedikit, minum kan cuma sedikit, tidur juga Allah berikan cuma sedikit. Sedikit waktu kalau umur udah 60, 65, 70 itu waktu-waktu untuk tidur. Kenapa? Sudah mulai susah tidur. Udah tidur aja udah mulai gelisah. Makanya nih Bapak Ibu kalau sekarang nih masih dikasih tidur enak, alhamdulillah bersyukur. Oh, terima kasih ya Allah, aku masih diberikan nikmat tidur. Bapak-bapak masih nikmat atau tidur? Masih bisa nggak tidur jam 9 bangun jam 8 pagi? Masih bisa? Masih ada, masih sempat. Atau umpamanya yang maksimal aja umpamanya buat kita karena punya kewajiban. Masihkah kita bangun jam 10 kemudian kita dibangunkan oleh Allah jam 4? Masih. Berarti tidur kita berapa jam? 6. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Berarti berapa jam? 6 jam. Ada Pak orang yang sehari semalam tidurnya nggak bisa tidur, mau sejam aja susah. Nah kalau kita masih dikasih tidur, istirahat, tenang, nyaman,
Masih bisa Istirahat. Nah, kita banyak bersyukur. Makanya sholat itu menjadi alat komunikasi kita, alat dan jalan kita untuk rehat, istirahat dari berbagai macam aktivitas. Nih Pak, kalau nggak ada Kang Rasul yang bawa ibadah sholat, yang kalau duhur kita laporan kepada Allah, bersyukur kepada Allah dari waktu subuh masih dikasih waktu sampai duhur, kemudian sholat lagi, kemudian aktivitas lagi, nanti di waktu asar istirahat, kemudian laporan lagi kepada Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih dari duhur udah sampai asar. Hakikatnya begitu. Kita ini bersyukur kepada Allah, berterima kasih dari waktu ke waktu Allah telah memberikan kesempatan. Kira-kira kalau sholat itu apa sebentar? Bentar banget. Allah juga enggak menyulitkan kita. Di dalam surah Al-Jumu'ah menyampaikan, "Faida qudiyatish sholatu fantasiru fil ardi." Faida qudiyat, kalau sudah dipenuhi, kalau sudah ditunaikan as-sholatu sholat. Ini kaitannya kan dengan sholat Jumat ya. Tapi ada kaitan makna dengan sholat-sholat yang lain. Kalau sholat Jumat sudah ditunaikan, kalau duhur, asar, maghrib, isya, subuh sudah ditunaikan, kita masih ada keperluan, kata Allah, fantasiru fil ardi. Kalau masih ada yang harus cari, berangkat, tunaikan dulu. Nah, menunaikan ini waktunya sangat sedikit, waktunya tidak banyak dibandingkan fantasiru itu. Karena kalau nyari rizki contohnya, itu ternyata waktu untuk nyari rizki di pawira aja nih, kerja dengan waktu kita sholat, banyakkan kerjanya, waktu kerja apa buat sholat? Kerja, coba pawira dari pagi masuk jam 8 nih, istirahat jam 11 ya, jam 11 tuh. Jam 11 itu apa pawira nanti sholat dari jam 11 sampai jam 1? Kan enggak. Itu istirahat buat ngudut, buat makan, terus buat apa lagi? Istirahat, tuh baru udah waktunya sholat jam 12, jam 10 umpamanya baru sholat. Nah, nanti jam 12 lewat 10 lewat 14 berarti selesai sholat dengan wiridnya. Nah, di situ mana fantasiru, kata Allah fil ardi. Kalau masih ada tugas kerjaan, kerjain lagi. Yang mau ke kebun silakan kebun lagi. Yang mau naik ke bangunan silakan ke bangunan lagi. Kemudian yang driver dari supir silakan nyupirin lagi. Kemudian yang kuli, yang apa namanya, yang nyangkul, yang maju silakan nyangkul maju lagi. Jadi Allah ini luar biasa memberikan kemudahan kepada hamba-hamba. Tidak membuat sulit, tidak membuat rumit, tapi segalanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah. Fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah, dan carilah padel-padel karya karunia Allah, salah satunya adalah rezeki. Cari rezeki itu adalah salah satunya nih ilmu nih yang kita peroleh malam hari ini, dan ilmu yang kita peroleh dari para guru-guru kita di majlis-majlis di mana kita berada di majlis. Alhamdulillah. Ini fantasiru min fadlihi, ini adalah nih padel Allah ini salah satunya adalah diberikan kesempatan, disuruh jalan, disuruh hadir ke majlis-majlis ilmu untuk mendapatkan fadl Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa faratahu min fadlillah. Diperintahkan oleh Allah kalau sudah ditunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita dalam bentuk ibadah sholat, maka kita kerjakan urusan-urusan yang biasa kita lakukan. Tapi jangan sampai salah juga. Ini waktu ditujukan untuk lapor kepada Allah atas rahmat dan karunia yang diberikan. Jangan ketika sudah diberikan waktu dan kesempatan itu tidak dipergunakan. Contoh nih, yang tukang mohon maaf waktunya sholat duhur dia istirahat turun. Kata Allah turun ngapain? Ibadah dulu, laporan dulu kepadaku, syukur dulu karena telah aku berikan nikmat dari pagi sampai duhur. Jangan sampai terjadi turun waktu kemudian Allah kasihkan tapi cuman turun doang, cuman